Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPM 22411005 mata kuliah Statistika Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ukuran penyebaran data kelompok. Pengertian ukuran penyebaran data kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya. Ini membantu dalam memberikan gambaran yang lebih jelas dan tepat tentang sekelompok data. Ukuran penyebaran data kelompok digunakan sebagai pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Dalam statistika, ukuran penyebaran data kelompok membantu dalam membandingkan beberapa rangkaian di data. Karena penggunaan ukuran pusat data saja tidak akan memberikan hasil yang baik, bahkan dapat memberikan hasil yang menyesatkan. Ukuran penyebaran data kelompok dapat diukur dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menggunakan range atau rentang. Range adalah perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data. Selain itu, terdapat beberapa ukuran penyebaran data kelompok lainnya, seperti simpangan kuartil, simpangan baku, dan simpangan baku terkoreksi. Dengan adanya ukuran penyebaran data kelompok, penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan membantu dalam menganalisis data yang secara lebih komprehensif. Ukuran penyebaran data kelompok juga membantu dalam memahami sebaran data dan memberikan informasi yang penting dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Pentingnya ukuran penyebaran data dalam statistik. Ukuran penyebaran dalam statistik sangat penting karena dapat membantu mengetahui seberapa jauh suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ukuran penyebaran juga dapat membantu mengetahui apakah ukuran pemusatan seperti lumayan bisa mempresentasikan sekumpulan data atau tidak. Ukuran penyebaran dapat dihitung dengan berbagai cara, seperti jangkauan atau rentang, simpangan kuartil, simpangan baku, dan varians. Varians dan standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang paling umum digunakan dalam statistik. Ukuran penyebaran dapat dimanfaatkan untuk kepentingan praktis, seperti penyusunan standar nilai dan menentukan peloncat tinggi dalam perlombaan, serta memiliki teoretik yang penting dalam mengidentifikasi ciri kelompok dan perbedaan antara kelompok. Hubungan antara ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran adalah dua konsep penting dalam statistika yang digunakan menggambarkan karakteristik suatu kumpulan data. Yang pertama, ukuran pemusatan data, seperti mean atau rata-rata, median, dan modus, memberikan informasi tentang letak pusat data. Yang kedua, sementara itu, ukuran penyebaran data seperti variansi dan deviasi standar memberikan informasi tentang seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Kedua jenis ukuran ini bekerja sama untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang data. Ukuran pemusatan memberikan informasi tentang letak pusat data, sementara ukuran penyebaran memberikan informasi tentang sebaran data di sekitar pusatnya. Rentang dan rata-rata. Rentang adalah ukuran penyebaran yang mengukur selisih antara data terbesar dari terkecil dan distribusi. Rata-rata adalah ukuran pemusatan yang menggambarkan nilai tengah dalam distribusi. Hubungan. Rentang memberikan gambaran tentang kesebaran data di sekitar nilai rata-rata. Jika rentangnya besar, data cenderung tersebar luas dari data rata-rata. Sedangkan jika rentangnya kecil, data cenderung mendekati rata-rata. Ragam dan rata-rata. Ragam adalah ukuran penyebaran yang mengukur variasi untuk keragaman data dalam distribusi. Rata-rata adalah ukuran pemusatan yang mencerminkan nilai tengah distribusi. Hubungan. Ragam menghitung sejauh mana setiap data berbeda dari rata-rata. Definisi standar dan rata-rata.
Deviasi standar adalah akar kuadrat dari seragam yang mengukur sebaran data dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Rata-rata adalah ukuran pemusatan yang mencerminkan nilai tengah distribusi. Hubungan deviasi standar mengukur sebaran dari data rata-rata dan memberikan gambaran tentang sejauh mana data cenderung berbeda dari nilai tengah. Rentang interkuartil dan median. Rentang interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga Q3 dan kuartil pertama Q1. Median adalah ukuran pemusatan yang merupakan nilai tengah dalam distribusi data. Hubungan rentang interkuartil memberikan informasi tentang sebaran data di sekitar nilai median. Hal ini mengabaikan data ekstrem dan memberikan gambaran tentang sebaran di bagian tengah distribusi. Rentang adalah salah satu ukuran penyebaran yang sederhana dalam statistik. Rentang mengukur selisih antara data tertinggi nilai maksimum dan data terendah nilai minimum dalam suatu kelompok data. Rentang memberikan gambaran kasar tentang sejauh mana data tersebar dalam kelompok. Rumus untuk menghitung rentang adalah sebagai berikut. Rentang nilai maksimum dikurang nilai minimum. Dalam rumus di atas, nilai maksimum adalah data tertinggi dalam kelompok dan nilai minimum adalah data terendah. Dalam kelompok, rentang memiliki beberapa kelebihan seperti kemudahan perhitungan dan interpretasi yang langsung. Namun, ada juga beberapa keterbatasan, terutama ketika ada outlier data ekstern dalam kelompok. Outlier dapat memiliki pengaruh besar pada rentang, sehingga rentang dapat menjadi sensitif terhadap data ekstrim. Meskipun rentang memberikan gambaran kasar tentang kesebaran data, sekali dianjurkan untuk menggunakan ukuran penyebaran lain yang lebih stabil seperti deviasi standar atau jangkauan interkuartil. Ketika data memiliki outlier atau ketika distribusi data tidak simetris, rentang lebih sesuai digunakan untuk situasi di mana standar relatif homogen dan tidak ada data ekstrem yang signifikan. Cara menghitung rentang. Untuk menghitung rentang dalam statistik, Anda hanya perlu menggunakan nilai tertinggi, nilai maksimum dalam kelompok data dengan nilai terendah, nilai minimum. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, temukan nilai tertinggi, nilai maksimum. Identifikasi nilai data tertinggi atau nilai maksimum dalam kelompok data. Ini adalah data dengan nilai yang paling besar dalam kelompok. Yang kedua, temukan nilai terendah atau nilai minimum. Identifikasi nilai data rendah atau nilai minimum dalam kelompok data. Ini adalah data yang dengan nilai yang paling kecil dan dalam kelompok. Hitung rentang. Untuk menghitung rentang, kurangkan nilai terendah dari nilai tertinggi, seperti rentang nilai maksimum, nilai minimum. Hasil dari perhitungan ini memberikan Anda nilai rentang yang menunjukkan sejauh mana data tersebut dalam kelompok. Rentang merupakan ukuran penyebaran sederhana dan berguna, meskipun ia memiliki keterbatasan dalam menghadapi data outlier, data ekstrem, atau distribusi data yang tidak simetris. Pengertian ragam. Varians atau dalam bahasa Inggris disebut variance adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran dari data dari nilai rata-rata. Dalam teori probabilitas dan statistika, varians merupakan ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan terpisah dari nilai rata-ratanya. Varians pertama kali diperkenalkan oleh Ronald Fisher dalam makalahnya pada tahun 1918. Varians digunakan untuk mengetahui sebaran data terhadap means atau nilai rata-rata dan menjadi salah satu alat ukur statistik yang banyak digunakan. Rumus perhitungan ragam. Rumus perhitungan ragam adalah sebagai berikut. Varians Q pangkat 2 sama dengan XI dikurang U pangkat 2 per N, di mana Q2
Q pangkat 2 adalah ragam. Sigma menunjukkan penjumlahan atas seluruh data dalam distribusi. XI adalah setiap titik data individu dalam distribusi. O adalah nilai rata-rata median dari distribusi. N adalah jumlah total data dalam distribusi. Untuk menghitung ragam, Anda perlu melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, hitung nilai rata-rata O dari distribusi data. Yang kedua, selisihkan setiap titik data individu XI dengan nilai rata-rata. Kuadratkan hasil selisih untuk setiap titik data I sigma pangkat 2. Jumlahkan semua kuadrat hasil selisih tersebut dengan sigma XI kurang U pangkat 2. Bagi hasil penjumlahan dengan jumlah total data N dalam distribusi untuk mendapatkan nilai ragam Q pangkat 2. Hasil dari perhitungan ragam adalah bilangan non-negatif. Semakin besar nilai ragam, semakin besar variasi atau keragaman data dalam distribusi. Sebaliknya, nilai ragam yang lebih kecil menunjukkan bahwa data cenderung lebih dekat ke nilai rata-rata. Ragam adalah ukuran penting dalam statistik yang memberikan informasi tentang sebaran data dalam distribusi yang sangat berguna dalam analisis statistik, pengambilan keputusan, dan model statistik. Pengertian deviasi standar. Deviasi standar atau standar deviation adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh titik data tersebar dari data rata-rata. Suatu kumpulan data deviasi standar memberikan informasi tentang variasi atau penyebaran data, di mana nilai deviasi standar yang rendah menunjukkan bahwa nilai-nilai cenderung dekat dengan rata-rata. Sementara nilai deviasi standar yang lebih menunjukkan variasi yang lebih besar dari rata-rata. Rumus deviasi standar adalah akar kuadrat dari varians dan digunakan untuk menganalisis apakah sampel dapat mewakili populasi dalam penelitian. Standar deviasi juga dapat menggambarkan kualitas data sampel yang diperoleh. Nilai standar deviasi yang lebih besar menunjukkan rentang variasi data yang lebih lebar. Sementara nilai standar deviasi yang lebih kecil menunjukkan bahwa data cenderung standar sangat penting untuk menilai tingkat akurasi rata-rata. Standar deviasi juga digunakan dalam berbagai bidang termasuk keuangan untuk mengukur risiko yang terkait dengan fluktuasi harga aset. Rumus untuk menghitung deviasi standar. Deviasi standar Q N sigma XI kurang U pangkat 2 per banding N, di mana Q adalah deviasi standar deviation. Akar kuadrat digunakan untuk menghitung akar kuadrat dari hasil ragam. Sigma menunjukkan penjumlahan atas seluruh data dalam distribusi. XI adalah setiap titik data individu dalam distribusi. U adalah nilai rata-rata median dari distribusi. N adalah jumlah total data dalam distribusi. Kesimpulan mengenai ukuran penyebaran data kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran penyebaran data kelompok berguna untuk melihat keheterogenean suatu data. Semakin besar tingkat penyebaran data, maka data semakin heterogen. Yang kedua, ukuran penyebaran data kelompok dapat membantu penggunaan ukuran statistika. Misalnya dalam pengujian hipotesis apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Yang ketiga, ukuran penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk mengetahui beberapa jauh dalam menyebar dari rata-rata. Dari kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran penyebaran data kelompok berguna untuk mengetahui seberapa jauh dan data menyebar dari rata-rata dan seberapa heterogen data tersebut. Ukuran penyebaran data kelompok juga dapat membantu dalam pengujian hipotesis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.